Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini tanggal 4 Maret, Gereja Katolik memperingati Santo Kasimirus, pengaku iman. Santo Kasimirus adalah orang kudus Gereja Katolik yang menjadi kudus bukan karena ketiadaan tantangan dan godaan dalam hidupnya. Ia justru memiliki banyak tantangan dan godaan dalam kesehariannya. Lantas, apa yang membuat ia tergolong sebagai orang kudus? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Kasimirus dilahirkan pada tahun 1461. Ia adalah anak lelaki kedua dari 13 bersaudara. Sebagai seorang putra raja dari pasangan Kasimir dan Elizabeth, ia dididik menurut tata cara hidup kerajaan dan hidup Kristiani yang berlaku pada masa itu. Apa yang diajarkannya sebagai seorang pangeran adalah kebijaksanaan dan keberanian untuk memperkuat kekuasaan ayahnya dan meningkatkan kekuatan Polandia. Sedangkan sebagai seorang Kristiani, ia diajarkan sebagai seorang yang beriman dan berkomitmen pada Tuhan. Ajaran yang diberikan kepada Kasimirus bertolak dari pengalaman mereka, dari apa yang mereka hidupi. Keluarga Kasimirus tergolong saleh dan taat beragama. Sikap dan tindakan demikian kemudian diwariskan kepada Kasimirus. Berbagai ajaran yang diterima oleh Kasimirus tidak hanya diperoleh dari orang tuanya, tetapi juga dari pengalamannya sendiri ketika ia berelasi dengan orang lain. Salah satu tokoh yang membantu perkembangan pendidikannya ialah Yohanes Longinus. Proses pendidikan ini dimulai ketika Kasimirus menginjak usia remaja. Berkat berbagai ajaran yang diterima dan ketekunannya untuk mempelajari, ia tumbuh dan berkembang menjadi putra raja yang berhati mulia, murah hati, sopan, dan ramah dalam pergaulannya dengan sesama. Pertama, berhati mulia. Dikatakan berhati mulia karena Kasimirus selalu melihat diri, orang lain, realitas, dan apa yang dialaminya dengan menggunakan mata batin. Artinya bahwa ia tidak hanya menggunakan akal budinya untuk berpikir tentang dirinya, tentang orang lain, keadaan-keadaan di sekitarnya, ataupun tentang apa yang ia alami, tetapi juga menggunakan hatinya untuk merefleksikan dan menemukan makna positif dari semua itu. Apabila segala sesuatu hanya dilihat dari sisi luar, apa yang nampak? Ataupun dari pendapat kebanyakan orang, tentu saja ada begitu banyak hal yang akan mempengaruhi seseorang untuk berpikir tentang dirinya, orang lain, dan realitas yang menjadi bagian dari hidup. Kedua, murah hati. Sesuai dengan pengalaman Kasimirus, murah hati berarti sikap dan tindakan yang didorong oleh ketulusan hati untuk memberi apa yang ada padanya dan menerima apa adanya. Memberi dalam arti ini adalah suatu aktivitas yang tidak memiliki motif tertentu, seperti memberi karena sudah pernah menerima, memberi agar diberi juga, ataupun memberi agar dilihat memberi. Memberi dengan ketulusan hati
berarti memberi dengan motif yang baik, motif yang lahir dari kesadaran diri bahwa memberi adalah hal yang seharusnya dilakukan manusia. Berkaitan dengan apa yang seharusnya diberi, tidak semua hal yang harus diberi. Maksudnya, hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang boleh diberikan. Jika untuk diri sendiri, berikanlah semangat, ketekunan, dan komitmen untuk berjuang. Jika dia adalah saudara-saudari, berikanlah kepadanya dukungan, apresiasi, dan doa untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Jika dia adalah orang tua, guru, dosen, pembimbing, atau pembina, berikanlah kepadanya kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup dan pekerjaan. Jika dia adalah orang yang pernah, seringkali, atau selalu menyakitimu, berikanlah kepadanya pengampunan dan cinta kasih. Sadar atau tidak, aktivitas memberi yang dilakukan tersebut memiliki banyak manfaat seperti kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan, entah itu di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ketiga, sopan dan ramah. Kasimirus begitu sopan dan ramah dalam pergaulan dengan sesamanya. Ia selalu menghargai orang lain, meskipun ia sendiri adalah seorang putra raja yang memiliki kedudukan yang tinggi dan harta yang banyak. Status dan apa yang dimilikinya tidak membuatnya untuk mengabaikan, menindas, ataupun memanfaatkan orang lain. Tentu saja, ia melakukan semua itu karena ia sadar bahwa semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan martabat itu harus dihormati. Sikap dan tindakan yang sopan dan ramah adalah bagian dari relasi terhadap sesama. Sopan dan ramah bukan berarti harus membungkuk atau berlutut ketika berjumpa dengan orang lain, melainkan lebih kepada sikap dan tindakan yang membuat orang lain merasa dihargai dan tidak menimbulkan dampak yang negatif dalam menjalin relasi. Sikap demikian membuat Kasimirus disenangi oleh banyak orang, terutama teman-teman sebaya. Sikap ini terbukti ketika banyak bangsawan Hongaria datang dan memohon kepadanya untuk menjadi raja mereka, karena mereka tidak suka akan Matias rajanya. Kasimirus pun mengabulkan permintaan itu, dan ia segera berangkat ke Hongaria. Mendengar hal itu, Raja Matias segera menyiapkan pasukan prajurit untuk berperang melawan kerajaan Polandia. Tetapi perang itu tidak terjadi karena campur tangan Sri Paus. Kasimirus sadar bahwa kehormatan duniawi adalah suatu kesia-siaan. Sejak saat itu, ia langsung meninggalkan segala harta dan kehormatan duniawi. Ia memusatkan perhatian pada doa, tapa, dan puasa. Segala harta yang dimilikinya dibagikannya kepada fakir miskin. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa, seperti mengikuti perayaan Ekaristi dan berdevosi kepada Bunda Maria. Ia sangat mengasihi dan menghormati Bunda Maria.
seperti semboyan yang dihidupinya ialah Omni Die Hic Mariae, artinya mengasihi Maria kini dan selalu. Ia telah menemukan harta dan kehormatan yang sejati, yakni harta dan kehormatan surgawi. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki membuatnya menjadi orang yang bahagia. Semua itu karena iman kepada Allah yang kemudian diwujudkan dengan sikap dan tindakannya dalam relasinya terhadap sesama. Kasimirus wafat pada tanggal 4 Maret tahun 1484. 120 tahun kemudian, kuburnya di Katedral Wien dibuka kembali dan relikuinya dipindahkan ke sebuah kapel. Tubuhnya masih nampak utuh dan menyebarkan aroma harum. Tulisan doanya, Omni Die Hic Mariae, masih terletak rapi di kepalanya. Kasimirus dikanonisasi pada tahun 1522 oleh Paus Adrianus ke-6 dan menjadi santo pelindung Polandia dan Lituania. Demikian kisah singkat kehidupan mulia dari Santo Kasimirus. Semoga kisah Santo Kasimirus dapat menginspirasi kita semua untuk mencintai Bunda Maria dan menjadi pribadi yang berhati mulia, murah hati, sopan, dan ramah dalam keseharian kita dengan sesama. Santo Kasimirus, doakanlah